Pernahkah kamu merasa hidupmu seolah ditarik kedua arah? Di satu sisi ada harapan orang lain, di sisi lain ada panggilan hatimu sendiri. Di titik itulah seorang pemuda bernama Fahri berdiri, gamang di antara pilihan yang sama-sama berat. Mentari pagi menyinari kamar-kamar sederhana di pesantren kecil. Suara tilawah dari musala terdengar indah, membuat suasana tenang. Namun, di sudut kamar, Fahri hanya duduk terpaku menatap mushaf di tangannya. Hatinya gelisah. Semua orang melihatnya sebagai santri teladan, imam muda yang suaranya merdu, bahkan calon ustaz masa depan. Tapi tak ada yang tahu bahwa di dalam dirinya, ia menyimpan mimpi lain. Sejak kecil, Fahri punya rasa ingin tahu yang besar tentang bangunan dan ilmu teknik. Ia sering kagum pada jembatan atau masjid megah, membayangkan suatu hari bisa membangun tempat yang bermanfaat bagi banyak orang. Dan kini, diam-diam ia berhasil lolos seleksi awal beasiswa kuliah teknik sipil di kota besar. Namun, keberhasilan itu justru menimbulkan dilema. Bagaimana dengan pesantren? Bagaimana dengan harapan ustaz dan teman-teman yang melihatnya sebagai penerus? Suatu sore, Fahri berbagi cerita pada sahabatnya, Hasan. Menurutmu, salah nggak kalau aku kuliah di luar? Aku ingin tetap jadi orang baik, tapi dengan jalan yang berbeda. Hasan menepuk bahunya. Kalau niatmu lillahi ta'ala, nggak ada yang salah. Yang penting, kamu nggak meninggalkan Allah. Kata-kata Hasan menenangkan, tapi tidak cukup menghapus kegelisahan. Sebab saat Fahri akhirnya membuka diri kepada Ustaz Hamid, pengasuh pesantren, ia mendapat jawaban yang menusuk. Fahri, ilmu dunia hanya sementara. Saya khawatir kamu meninggalkan jalan ini dan hilang di gemerlap kota. Sejak itu, bisik-bisik mulai beredar di antara para santri. Ada yang mendukung, ada yang sinis. Fahri mau jadi ustaz gagal, begitu cemoohan yang menyakitkan. Namun, satu orang yang paling berarti justru memberikan kekuatan, ibunya. Ketika ia pulang sebentar dan bercerita dengan penuh tangis, sang ibu menggenggam tangannya erat. Fahri, ibu tidak pernah memaksamu jadi apa-apa. Asal kamu tetap jadi orang baik, bermanfaat, dan dekat dengan Allah, jalani jalanmu. Jangan takut kecewakan manusia, yang penting jangan kecewakan Allah. Malam itu, Fahri menangis lama dalam sujudnya. Kata-kata ibunya menyala dalam hatinya. Tapi ia tahu, badai belum selesai. Wawancara beasiswa menantinya. Dan lebih berat dari itu, ia harus berhadapan dengan orang-orang yang belum tentu menerima pilihannya. Hari wawancara beasiswa tiba. Fahri datang dengan baju rapi dan hati berdebar. Pertanyaan demi pertanyaan dilontarkan, tentang motivasi, tentang rencana masa depan, tentang bagaimana ia menyeimbangkan ilmu agama dengan ilmu dunia. Dengan tenang, Fahri menjawab bahwa ia ingin membangun jembatan dan sekolah gratis di kampungnya, agar anak-anak miskin bisa menggapai mimpi. Jawaban itu bukan sekadar retorika, tapi lahir dari hatinya. Ia melihat pewawancara mengangguk puas. Saat itu, untuk pertama kalinya, Fahri merasa yakin pada pilihannya. Namun, kepulangan ke pesantren justru membuatnya kembali diuji. Beberapa ustaz kecewa, sebagian teman menjauh. Bahkan ada yang terang-terangan berkata, "Kamu sudah berubah, Fahri. Hati-hati nanti terseret dunia." Fahri hanya menunduk, menahan luka. Tapi ia terus berpegang pada kata ibunya dan doa yang ia lantunkan setiap malam. Hingga suatu Jumat, ia diminta menjadi khatib di pesantren. Dalam khutbahnya, Fahri berbicara tentang ayat yang selalu menenangkannya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat,
dan janganlah kamu lupakan bagianmu dari kenikmatan dunia. Qs. Al-Kohas 77. Ia menutup khutbah dengan suara bergetar, ilmu dunia dan ilmu agama tidak seharusnya dipisahkan. Jika keduanya digunakan dengan niat baik, maka keduanya bisa menjadi jalan menuju Allah. Keheningan memenuhi musala. Banyak mata yang sebelumnya mencibir kini terdiam. Ustaz Hamid pun menatapnya lama, lalu mengangguk kecil. Beberapa bulan kemudian, Fahri dinyatakan resmi diterima sebagai penerima beasiswa. Malam sebelum berangkat ke kota, ia kembali sujud panjang. Ya Allah, aku hanya ingin berjalan di jalan-Mu. Jadikan langkahku bermanfaat, dan jangan biarkan aku jauh dari-Mu. Fahri akhirnya melangkah ke jalan yang ia pilih sendiri. Tidak mudah, penuh luka dan air mata, tapi ia tahu inilah jalannya. Kadang cahaya tidak datang dari jalan yang mulus, tapi dari keberanian untuk berjalan meski dalam ragu. Dan di setiap langkahnya, doa menjadi pelita yang tak pernah padam.